Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua supporter Persijap Jepara. Luar biasa, tadi sore Persijap menggelar latihan perdana di Stadion GBK Jepara. Banyak supporter yang hadir di sana, beberapa sampai mengeluarkan alat musiknya untuk menabuh genderangnya. Sudah siap, sudah sangat siap, sudah sangat benar-benar menunggu laga perdana Persijap Jepara di Liga 1 musim depan. Super League sekarang namanya, BRI Super League musim depan. Luar biasa di pertandingan tadi sore, latihan tadi sore dibentuk dua tim, berlatih tanding. Setelah itu selesai, kemudian berlatih shoot, operan dari sayap kanan maupun sayap kiri. Ya, ada yang menarik di situ. Kita lihat bagaimana permainan Carlos Franca, pemain dengan market value termahal, luar biasa. Sentuhan kakinya istimewa, sentuhan-sentuhan bolanya efisien, efektif. Sekali dapat langsung oper, sekali dapat langsung oper, luar biasa. Ada juga Kang Sudi yang tampil sangat agresif sekali. Ya, seperti biasa menunjukkan progres yang menarik sebenarnya ya. Ada juga Mas Rosalvo yang beberapa kali ketika menyentuh bola selalu mendapat teriakan histeris dari supporter Persijap Jepara yang menyaksikannya tadi sore. Jadi latihan kondusif, supporter memberi dukungan dari luar, dari pinggir lapangan. Jadi menarik nih, Persijap memang sudah benar-benar siap dalam menghadapi Liga 1 musim depan. Apalagi dalam waktu dekat ini memang diinformasikan akan uji tanding tanggal 26 esok. Memang belum dikabarkan oleh media sosial Persijap officially ya, melawan mana dan jam berapa tepatnya. Cuman memang banyak kabar adanya info akan melawan klub dari Malaysia yang akan dijadwalkan tanggal 26 Juli esok, mainnya jam 7 malam. Jadi kita tunggu saja informasi yang akan dirilis oleh Persijap Jepara officially, biar kita siap-siap menunggu tiket diedarkan kapan dan berapa harganya. Karena nanti ketika laga uji coba kita akan melihat dengan pasti dan melihat dengan jelas siapa sih pemain yang sudah mendapatkan chemistry, siapa pemain-pemain yang memang belum mendapatkan chemistry di tengah lapangan. Karena kalau biasanya latihan dan kemarin uji coba lawan Desa Krasak kan memang belum terlihat nyata ya. Beberapa pemain semuanya kan belum terlihat chemistry-nya yang paling menonjol. Tapi memang dalam beberapa sesi latihan menurut saya pribadi ya, ini subjektif sekali ya, saya melihat memang Mas Alexis dan Mas Hamisi ini terlihat sudah satu padu. Cuman ya nanti kita lihat nanti ketika lagi uji coba apa keduanya dimainkan dengan waktu yang bersamaan. Jadi kita bisa melihat dengan jelas bagaimana chemistry antara Mas Hamisi dan Mas Elvis ya di lini tengah Persijap Jepara. Tapi ada yang menarik beberapa hari terakhir ini adalah informasi terkait jadwal Liga 1-nya sendiri ya, jadwal Super League yang ternyata update terbaru berubah. Kemarin yang dirame-ramekan, digembar-gemborkan tanggal 9 kita akan main melawan Persib, laga home di GBK Jepara. Ternyata tanggal 9 kita harus bertandang nih ke PSM Makassar. Ya luar biasa, ternyata jadwalnya ada sedikit perubahan. Tidak tahu ya memang perubahan atau memang secara resmi baru dikeluarkan oleh PT LIB untuk jadwalnya. Dan memang akun resmi Persijap Jepara sudah memention itu dengan mengetek BRI Liga 1. Jadi memang jadwal ini sudah dipastikan A1, dipastikan positif bahwa laga perdana tanggal 9 Agustus esok Persijap Jepara akan bertandang ke PSM Makassar, Stadion Habibie ya di sana ya. Terus nanti di laga kedua Persijap akan home melawan Persib Bandung. Kemudian akan away lagi ke Borneo FC, kemudian home lagi melawan Arema FC, dan laga kelima akan away lagi ke Persis Solo. Luar biasa. Kenapa 5 yang disebutkan? Karena kan seperti obrolan
Bung Akmali dan Pak Presiden Persijap Jepara Pak M. Iqbal bahwasanya 5 laga perdana akan menentukan langkah ke depan Persijap Jepara. Jika 5 laga perdana hasilnya positif, maka dipastikan Persijap akan lebih percaya diri dan lebih oke dalam menjalani Super League dalam satu musim penuh. Jika dalam 5 laga pertama hasilnya minor, itu akan berpengaruh pada semua aspek, baik percayaan diri pemain menghadapi Liga 1, perjalanan Liga 1, bahkan kehadiran penonton di stadion pun akan menjadi salah satu pertimbangan, karena memang dalam posisi yang kalah terus nanti dikhawatirkan penonton di stadion akan sepi. Ya harapannya tidak seperti itu, karena memang cita-citanya kan Persijap bertahan di Liga 1, di Super League, kemudian syukur-syukur menjadi kuda hitam di Super League musim 2025-2026. Sampai hari ini masih ada 24 pemain, belum ada yang baru, dan asingnya juga baru 7, belum 8, belum tahu ada welcome lagi atau tidak, karena ini waktunya sudah sangat mepet. Mungkin kemungkinan ya ada 1-2 lah untuk pemain lokal tambahan ya. Kalau asing ya tidak tahu, kita lihat nanti, karena memang ini kan sudah setengah bulan, sudah masuk di tanggal 17 ini tanggal 17 Juli 18 Juli ini ya, di tengah bulan Juli, karena tinggal setengah bulan lagi masuk ke Agustus dan menatap laga perdana. Ya kita tunggu saja apa ada welcome baru atau tidak, tapi dari 24 pemain yang sudah masuk skuad Persijap Jepara ini, di beberapa sesi latihan ya, kita ngomong yang terakhir kemarin kemarin sore di GBK Jepara, memang kita melihat beberapa pemain yang baru menunjukkan progresnya yang luar biasa ya. Ada Mas Adzikri Fadilah yang bermain cukup mobile, cukup menarik, pergerakannya dari sisi kiri luar biasa. Mas Adzikri Fadilah, pemain pinjaman dari Persib Bandung. Kemudian menyaksikan Mas Diki Kurniawan, wah luar biasa ternyata, pemain dengan kaki kiri ini bermain cukup dinamis, cukup cair, beberapa kali melakukan shoot ke gawang, luar biasa ternyata pemain ini ya, Mas Diki Kurniawan. Kemudian Mas Carlos Franca, wah tidak usah diobrol, itu paling menonjol dengan skill yang luar biasa, sentuhan yang efektif. Ya permainannya istimewa. Terus ada Kang Sudi lagi istimewa di penjaga gawang. Kita lihat Mas Seva ya bermain cukup apik lah, responnya, refleksnya luar biasa. Cuman tadi sore kita tidak tahu ya kenapa Mas Hendri di sisi gawang tidak ikut berlatih tanding, mungkin sedikit cedera atau tidak enak badan, kita tidak tahu, karena memang berada di pinggir lapangan. Kemarin sore Mas Hendri tidak ikut tampil di bawah Mister. Kalau untuk penjaga gawang Rodrigo ya cukup oke lah, responnya cukup oke. Kemudian ada yang nomor 4, saya belum tahu ya namanya ya. Biasanya memang penjaga gawang ada 4, satunya itu diambil dari tim paling bawah. Maksudnya tim juniornya untuk diajak latih tanding, karena biasanya yang di bawah dalam skuad itu kan 3 tim ya, kalau dalam tim inti yang dibawa untuk pertandingan. Saya belum tahu tuh, mungkin ada yang tahu bisa komen ya. Kiper kita yang keempat ya, tadi sore ikut berlatih luar biasa, beberapa tendangan langsung, shoot maupun operan bola dari sayap kanan sayap kiri, ikut berlatih jadi kiper ya, luar biasa, refleksnya cukup istimewa dilihat dari pinggir lapangan kemarin sore. Mas siapa itu? Kita belum tahu namanya, mungkin yang tahu bisa komen. Dan ya sudah mau Liga 1 ya, ditunggu saja, sudah detik-detik lah. Setengah bulan berjalan tidak terasa, nanti sudah mulai Super League. Disiapkan saja waktunya, disiapkan dananya, dilonggarkan waktunya, disempet-sempet no kanggo nonton Super League, karena laga kandang kan ada 17. Jadi dicari waktu yang tepat, karena sampai hari ini juga belum ada informasi terkait harga tiket yang dinanti-nanti oleh supporter Persijap Jepara, karena memang yang paling naik signifikan atau memang informasi signifikan terkait
menonton Persijap Jepara ya nanti mungkin laga kandang ya, harga tiket yang kemungkinan akan naik signifikan. Tapi sampai hari ini belum ada informasi dari manajemen terkait berapa kisaran harga tiket Persijap Jepara di laga kandang esok. Ya ditunggu saja sebentar lagi. Dan yang menarik terakhir adalah statement dari Kang Sudi ya, Sudi Abdallah, ketika diwawancara One Close dengan Persijap mengatakan ya di sini mendapat kontrak yang menarik sesuai ekspektasi, dan dengan kontrak itu kita tidak perlu memikirkan hal-hal lain di luar sepak bola dan hanya fokus ke sepak bola. Kenapa saya sebut menarik? Karena entah benar entah tidak, karena itu kan statement dari Sudi Abdallah ya. Kalau representasi dari statement itu berarti kan berbanding lurus dengan statement Pak Presiden Persijap, Pak M. Iqbal, yang menjelaskan bahwa memang Persijap benar-benar strength terkait dengan gaji, strength terkait dengan kontrak, karena memang tidak main-main dengan menjaga sustainable, keberlanjutan Persijap, tidak hanya 1-2 laga tapi memang penuh dalam satu musim Super League 2025-2026. Ya semoga lah lancar semuanya, tidak cuma mainnya tapi manajemen juga lancar dan tetap menjadi tim yang tidak pernah nunggak gaji seperti di Liga 2 kemarin atau seperti di musim-musim sebelumnya, karena memang itu nilai positif yang dipunyai Persijap ya, doanya bisa dipertahankan. Oke, itu dulu kabar-kabar dari Persijap Jepara. Bisa dikomen kalau ada info-info terbaru yang admin kelewat. Jangan lupa klik like dan subscribe. Salam waras, salam happy dan terus berkarya. Ciao.